DPP Projo menyerahkan hasil Kongres ketiganya kepada Pak Joko Widodo. Apakah ini pertanda bahwa pindah haluan tidak jadi dilakukan oleh DPP Projo? Selamat datang kembali di channel Argumen. Kembali lagi bersama saya ya, kawan-kawan. Kita akan membahas isu yang dimana di sini isunya sebenarnya berdampingan gitu. Orang-orang ini, organ relawan ini, aktivis ini berdampingan dengan isu bencana yang sedang dialami oleh 3 provinsi saudara-saudara kita ya. Semoga cepat pulih, semoga cepat lekas membaik gitu. Karena semua elemen-elemen sekarang lagi memfokuskan untuk bagaimana caranya bisa memulihkan 3 provinsi tersebut ataupun daerah-daerah yang terkena dampak bencana tersebut bisa lebih cepat, lebih lekas lagi kembali gitu ya, sehat lagi gitu untuk para warga di sana. Nah, isu yang lainnya adalah ada salah satu organ relawan, salah satu ya kawan-kawan ini, jadi banyak, tapi yang saya akan bahas ini adalah DPP Projo yang juga memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana tersebut. Nah, yang menarik bukan hanya karena mereka memberikan bantuan nih, tapi di samping mereka memberikan bantuan, mereka itu juga memberikan konten-konten yang menurut mereka ini perlu dipublish gitu. Meskipun timingnya sekarang sedang ada bencana di daerah 3 provinsi tersebut, yaitu postingan-postingannya adalah tentang Pak Budi Ari yang dinyatakan bersih, tidak terlibat dengan kasus judol. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi hasil Kongres ketiga kepada Pak Joko Widodo, yang dimana kalau kata paragraf terakhirnya tuh itu adalah hasil yang memberikan pandangan arah ke depan Projo akan kemana. Nah, kita bahas satu-satu ya kawan-kawan. Untuk yang kasus judol, sebenarnya saya sih selagi sampai saat ini tidak ditemukan benar-benar bukti yang bisa menjerat Pak Budi Ari untuk masuk ke dalam sel ataupun masuk ke meja pengadilan terlebih dahulu gitu ya. Ya mau bagaimana gitu. Buktinya berarti sampai sekarang memang Pak Budi Ari bersih begitu. Nah, itu pun ramai di Twitter ya, di X gitu. Bahwasanya tagar-tagarnya katanya banjir dukungan netizen gitu ya. Bahwa Pak Budi Ari bersih, Budi Ari clear, tidak terlibat dalam kasus judol gitu. Syukur gitu, bagus, bagus dong. Kita kan harus senang ketika pejabat memang sampai saat ini bersih dan tidak terlibat dalam kasus-kasus yang buruk gitu ya, yang mencerminkan kebobrokan dalam pemerintahannya. Nah itu bagus, harus kita dukung kebersihan dalam pemerintahan tersebut. Nah, yang kedua yang saya akan bahas adalah soal rekomendasi hasil Kongres 3 ini yang diberikan kembali kepada Pak Joko Widodo. Kalau paragraf terakhirnya tadi menyebutkan apa? Itu menentukan arah ke depan gitu ya, bagaimana Projo ini melangkah. Sebenarnya kan kita pernah bahas ini ya kawan di video sebelumnya, yaitu ya Projo akan berpindah haluan saat melakukan kongres di dekat sini ya, dekat Jakarta sini. Dia akan mencoba gitu ya, mencoba untuk berpindah haluan tuh ya kalau saya bisa berargumen di sini sepertinya akan ke Pak Prabowo gitu ya. Karena kan waktu itu juga Pak Prabowo hadir di acara begitu. Lalu Pak Budi Ari juga menyebutkan kalau semisal saya sudah izin kepada seluruh anggota Projo kalau semisal memang harus pindah partai, bukan pindah partai apa harus masuk partai gitu. Ya saya akan memilih Gerindra gitu. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung. Lalu dari situ muncullah narasi-narasi, bahkan Pak Wapres Gibran juga memberikan statement bahwasanya kalau memang masuk Gerindra ya bagus-bagus aja gitu kan, karena bisa membantu, bisa menstrategiskan gitu kan, berkesinambungan juga nantinya, saling mendukung dan memberikan kontribusi gitu terhadap program-program strategis pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, saya kira itu hak sebagai warga negara yang untuk bergabung ke partai manapun. Saya kira itu sudah keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan
memang harus menginduk ke Pak Presiden, memastikan visi misi program-program berjalan dengan baik. Nah, dengan narasi seperti itu, maka yang ada di pikiran kami gitu ya ini berarti memang berniat untuk berpindah haluan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Lalu diadakanlah setelah statement tersebut itu sayembara logo gitu kan, untuk ya pergantian logo mungkin nanti untuk projonya. Sampai Budi Ari pun menyatakan kan kalau projo itu bukan pro Jokowi gitu kan, itu diada-adain aja. Nah, sampai pada akhirnya seperti itu, tapi ternyata sekarang gitu ya, sekarang setelah banyak yang DPC juga menolak gitu ya kehadiran Pak Budi Ari untuk ke Gerindra, menolaknya pun bukan karena personal ya kawan-kawan, ini karena memang ada aturan ketika masuk partai ya harus dinilai gitu kan, harus dinilai dulu bahwa memang layak atau enggak, dilihat dari kinerjanya atau enggak, bahkan ya banyak aturan-aturan yang seharusnya dinilai terlebih dahulu sebelum memasukkan kader umum ini masuk ke partai tersebut. Nah, ini wajar-wajar aja, ini dinamika politis lah kawan-kawan. Nah, ketika Pak Budi Ari ini tidak diterima oleh beberapa DPC, beberapa ya ini kawan, tidak seluruhnya, tiba-tiba muncul nih postingan gitu di sosmed Projo. Saya pun kaget gitu ya, wah ini ke Pak Jokowi lagi nih roman-romannya gitu kan, setelah kemarin gembar-gembor sana sini terus wah naik gitu ya di sosmed, ujungnya nih memberikan rekom kepada Pak Jokowi kembali sampai di paragraf terakhirnya menyebutkan arah ke depan Projo. Ya berarti bisa jadi ini masih argumen yang menurut kami gitu ya, dan belum tentu benar, tapi kami bisa berargumen ini bisa jadi tetap haluannya dari Projo adalah Pak Joko Widodo. Dengan begini saya ingin menyampaikan untuk kalian semua, sesuai yang apa kita sebutkan di video sebelumnya, bahwasanya organisasi yang seperti ini ya wajar kawan-kawan untuk berpindah haluan, mau itu memilih tuntunan yang lain, di figur yang lain, ataupun tiba-tiba dari kawan jadi lawan, ya, ataupun dari lawan menjadi kawan. Nah, itu adalah hal yang wajar. Bahwa kemarin gembar-gembor sana sini, ujungnya kembali ke pangkuannya Pak Jokowi ya juga wajar-wajar aja. Itulah dinamika politik, dan inilah yang harus kita cerna baik-baik dan pahami baik-baik, bahwa jangan bawa perasaan. Karena kalau kemarin kalian ada yang menghujat gitu kan, ditinggal gitu Pak Jokowi atau gimana gitu, buktinya balik lagi tuh. Ini kan seperti permainan politik saja gitu kawan-kawan. Jadi ayo kita lebih cermati politik dengan langkah-langkah juga pikiran-pikiran yang cerdas lah gitu kawan. Nggak perlu pinter-pinter banget, tapi minimal kita tahu gitu bagaimana politik itu bekerja. Tidak perlu pakai perasaan, dan jangan juga kelewat benci sama seseorang. Oke, sekian aja dari saya ya kawan-kawan. Semoga bisa sharingnya kita lebih banyak lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena di Argumen kita percaya setiap peristiwa, setiap isu selalu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam Argumen.